Oke, masih dengan Profesor Kardus. Tak berjasa, tapi jenius. Ya, jika kalian selama ini menganggap nama-nama besar raksasa penyedia layanan energi seperti Panasonic, Samsung, Siemens, Sony, Tesla, LG Energy Solution merupakan deretan konsorsium atau produsen terbesar di bidang teknologi baterai, terutama baterai lithium ion yang digunakan pada perangkat mobil listrik dan elektronik saat ini, maka Anda salah. Karena faktanya tak ada satupun dari nama-nama perusahaan besar di atas yang mampu mengungguli jumlah produksi dan pangsa penjualan baterai yang telah dilakukan oleh Contemporary Amperex Technology Corporation Limited atau CATL, sebuah produsen baterai dan raksasa perusahaan teknologi Tiongkok yang diketahui menguasai hampir 32,6% pangsa pasar teknologi baterai lithium ion untuk kendaraan listrik dan teknologi umum. CATL memproduksi berbagai jenis perangkat baterai teknologi tinggi, terutama lithium ion untuk perusahaan-perusahaan besar seperti Tesla, Toyota, Mercedes, Samsung, General Motor, dan banyak perusahaan teknologi di Cina dan Jepang. Tapi yang akan Profesor Kardus bahas kali ini bukan tentang bagaimana fakta dan sejarah CATL hingga menjadi penguasa di bidang teknologi baterai, melainkan tentang sebuah konsep teknologi baterai terbaru yang telah dikembangkan oleh CATL untuk menggantikan konsep baterai lithium ion. Konsep tersebut bernama baterai materi terkondensasi atau condensed materi baterai, yang merupakan varian dari jenis solid state baterai yang saat ini juga sedang ramai diperbincangkan, seperti konsep solid state baterai yang telah dikembangkan oleh Panasonic dan Toyota. Tapi diketahui konsep baterai materi terkondensasi kadang-kadang memiliki tingkat efisiensi daya dan kepadatan energi yang jauh lebih tinggi, bahkan 2 kali lipat lebih tinggi daripada konsep baterai lithium ion, dengan kisaran energi density sekitar 500 watt per jam per kilogram, atau 2 kali lebih besar daripada energi density baterai lithium ion yang ada di kisaran 200 hingga 250 watt per jam per kilogram. Kapasitas energi density yang jauh lebih besar memungkinkan konsep baterai materi terkondensasi untuk diaplikasikan pada teknologi transportasi vital seperti pesawat listrik, di mana masalah utama konsep pesawat listrik ada pada kapasitas penyimpanan energi atau kepadatan energi. Jadi, baterai materi kondensasi ini nantinya akan lebih ringan sekaligus memiliki kapasitas daya yang lebih besar. Dan kali ini, Profesor Kardus akan mengulas prinsip, cara kerja, konsep baterai materi terkondensasi tersebut. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berjasa, tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, pada 21 April 2023, sebuah raksasa teknologi Cina, yakni CATL, yang juga merupakan produsen terbesar dalam bidang industri baterai global, meluncurkan konsep teknologi baterai ultra tinggi yang sangat cocok diaplikasikan untuk industri kedirgantaraan atau penerbangan, terutama untuk konsep pesawat listrik masa depan. Karena baterai ini kadang-kadang memiliki tingkat energi density atau kepadatan energi 2 kali lipat lebih besar daripada konsep baterai lithium ion. Baterai tersebut adalah condensed materi baterai atau baterai materi terkondensasi. CATL menyebut konsep baterai terbarunya akan menghasilkan energi density di kisaran 500 hingga 550 watt per jam per kilogram, atau 2 kali lipat lebih besar daripada generasi lithium ion seperti jenis Tesla 4680 yang hanya menghasilkan energi density di kisaran 272 hingga 296 watt per jam per kilogram, yang artinya kondensat baterai dapat menempuh jarak hingga 800 km dengan sekali pengisian daya, jauh lebih besar dibanding konsep lithium ion yang ada di kisaran 400 km untuk setiap pengisian daya. Dengan energi density yang baik, konsep baterai materi terkondensasi ini juga kadang-kadang dapat menjadi kunci untuk mengembangkan teknologi pesawat listrik masa depan. Ya, menurut Huang Selin, salah satu pejabat direksi CATL, baterai materi terkondensasi hampir mirip dengan jenis baterai solid state, seperti yang pernah Profesor Kardus bahas dalam konten sebelumnya tentang konsep baterai solid state rancangan Panasonic dan Toyota yang kadang-kadang dapat menghancurkan Tesla
di mana konsep solid state tersebut menggunakan elektrolit padat berbentuk keramik, bukan elektrolit cair atau gel, seperti yang umum digunakan pada baterai lithium ion saat ini, hingga membuat ukuran baterai solid state lebih ringan dan fleksibel. Jenis baterai materi kondensasi juga menggunakan elektrolit padat, bukan elektrolit cair atau gel. Tapi bedanya, elektrolit yang digunakan pada baterai materi terkondensasi menggunakan gelas kuantum atau kaca kuantum, bukan elektrolit keramik seperti yang digunakan pada solid state baterai. Teknologi quantum glass elektrolit atau elektrolit gelas kuantum fungsinya sebenarnya tetap sama dengan elektrolit pada baterai umumnya, yakni sebagai fasilitator untuk mengantarkan ion dari anoda ke katoda atau sebaliknya. Tapi yang membedakan hanya bahan atau jenis material yang digunakan. Elektrolit gelas kuantum kadang-kadang jauh lebih aman dan ramah lingkungan karena unsur atau material yang digunakan tidak mengandung bahan berbahaya seperti yang digunakan pada jenis elektrolit keramik, elektrolit cair, atau elektrolit gel. Jenis elektrolit gelas kuantum hanya menggunakan jenis paduan logam lithium dan natrium yang dibuat dengan logam alkali hingga mengkristal layaknya kaca. Kaca tersebut bersifat sangat konduktif untuk menghantarkan ion atau listrik dari anoda ke katoda. Jadi nantinya baterai materi terkondensasi memiliki 3 jenis elektroda, yakni elektroda positif atau anoda, elektroda negatif atau katoda, dan elektroda kaca kuantum sebagai elektrolit penghubung untuk memfasilitasi proses elektrokimia. Ya, bahkan kadang-kadang baterai materi terkondensasi yang menggunakan elektrolit gelas kuantum memiliki efisiensi pengisian daya 80% lebih baik, yang artinya baterai ini hanya memerlukan waktu 15 menit untuk setiap pengisian daya. Baterai ini juga akan lebih aman dan ramah lingkungan dengan resiko kecelakaan yang jauh lebih kecil karena bentuk elektrolitnya yang berada pada keadaan padat dan tak mudah mengalami pemanasan, juga tak mudah mengalami korosi. Ya, dan demikian adalah informasi singkat dari Profesor Kardus tentang konsep baterai masa depan, yakni kondensat matter baterai atau baterai materi terkondensasi yang kadang-kadang akan jauh lebih efektif, efisien, aman, dan tentunya ramah lingkungan. Profesor Kardus dari CATL Headquarter, Fujian, China, mengabarkan